Bab 941, Yao Feng, Ujian Terakhir Tiga Iblis. Bintang Iblis, Pegunungan Dewa Iblis. Di sini, ada hamparan pepohonan yang luas dan pemandangan kuno yang telah ada selama ribuan tahun. Di Pegunungan Dewa Iblis, ada puncak tertinggi yang berdiri di tengah, menjulang ke langit. Dan dari semua arah Pegunungan Dewa Iblis, ada satu demi satu pelangi ilahi, melesat menuju puncak. Setiap pelangi ilahi memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan, yang mengejutkan. Di arah tenggara, ada tiga pelangi ilahi yang tercepat, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan tiba di kaki gunung ini. Ketika cahaya pelangi ilahi ini menghilang, ketiga iblis itu terungkap, dan ketiga iblis ini adalah Tuobaye, Sezini dan Hongyi. Pengalaman bertahun-tahun di Pegunungan Dewa Iblis telah sepenuhnya mengubah mereka. Dan hari ini juga merupakan ujian terakhir mereka. Begitu Anda dapat melewati ujian ini, ketiga iblis itu dapat meninggalkan Yao Shenling dan kembali ke sisi Chen Chang'an untuk melayani Chen Chang'an. Ketiga iblis itu berdiri di kaki puncak iblis ini. Tuobaye, rambutnya yang hitam legam diikat seperti cambuk, kedua tanduknya hitam seperti tinta, mengalir dengan kekuatan yang mencengangkan, dan tubuhnya menjadi semakin kekar, seperti bukit yang gelap. Umumnya, tingginya 2 meter. Di sisi kiri Tuobaye, ada seorang wanita, menawan dan menakjubkan, dia mengenakan gaun merah, kakinya ramping, cantik dan lembab. Dia memiliki wajah yang menawan, sepasang telinga rubah, dan terlihat sangat mirip dengan Huang Fu Baiyue, dengan rambut panjang mencapai pinggangnya, dan dia memiliki kecantikan sebuah negara dan kota. Dan di depannya, ada ekor kuning muda yang bergoyang lembut. Wanita ini berwarna merah. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa berkultivasi di Demon God Ridge akan menjadi lebih menawan dan menawan. Di sisi kanan Tuobaye, adalah Snake Rivers. Snake tidak banyak berubah, dia kurus dan kurus, berpakaian putih, dan memiliki mata yang tegak. Mata vertikal ini hidup, seperti rune misterius, mengandung kekuatan yang menakutkan dan mengerikan. Ketiga iblis itu mengangkat kepala mereka dan menatap puncak iblis yang tak berujung ini. Tatapan mata Tuobaye tegas dan tinjunya terkepal. Selama kita bisa mendaki ke puncak-puncak iblis ini, dan melalui pengalaman latihan terakhir, kita bisa meninggalkan Demon God Ridge, kembali ke sisi putra, dan melayani putra. Hongyi mengerutkan bibirnya, dan dia tersenyum manis. Sudah beberapa tahun sejak aku meninggalkan putra, tetapi sekarang aku sering mendengar berita tentang putra. Aku merindukan putra gelombang. Ular itu memuntahkan inti ular, dan mengalihkan pandangannya dari puncak iblis ini. Ayo pergi, ujian terakhir itu sengit, dan tidak ada ruang bagiku untuk ceroboh. Saat ini, beberapa pelangi dewa lainnya melesat turun dari kejauhan dan mendarat tidak jauh dari Tuobaye. Itu juga seorang kultivator iblis yang telah dilatih di Demon God Ridge. Namun, ketika mereka melihat Tuobaye San Yao, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak, itu tiga orang suci kecil. Beberapa kultivator iblis berbalik dan ingin melarikan diri. Tuobaye melangkah maju dan berteriak, "Rekan Taois, karena kita bertemu di sini, jika kalian tidak ingin mati, serahkan medali emas ujian di tubuh kalian." Beberapa kultivator iblis itu, seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya, ingin melarikan diri. Tuobaye mendengus dingin, "Kalian tidak bisa melarikan diri." Selesai, aku melihat Takuba membuka mulutnya dan menarik napas. Dari mulutnya, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba muncul. Hisapan ini sangat mengerikan dan tidak terduga. Seketika, pasir dan batu itu terbang menjauh. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan hisapan ini.
Beberapa kultivator iblis yang melarikan diri juga tersedot kembali oleh hisapan yang mengerikan ini. Satu persatu, para kultivator iblis ini ketakutan. 3 orang suci kecil, ampuni nyawa kalian. Jangan bunuh kami akan menyerahkan medali emas ujian. Kemudian, para pembudidaya iblis ini tidak ragu untuk menyerahkan medali emas ujian di tubuh mereka. Kembalilah, kekuatan kalian tidak cukup untuk mencapai puncak Yao Feng. Para pembudidaya iblis ini mengangguk cepat, terima kasih, 3 orang suci kecil. Kemudian dia berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Kalian harus tahu bahwa setiap pembudidaya iblis yang berpartisipasi dalam ujian terakhir memiliki medali emas ujian. Pada saat yang sama, untuk melewati pengalaman ini, kalian tidak hanya perlu mendaki ke puncak, tetapi kalian juga harus memiliki cukup medali emas ujian di tubuh kalian. Setidaknya mencapai 3 angka teratas. Jadi, ketika Tuo Baye, Hong Yi dan Sezini berpartisipasi dalam ujian ini, mereka telah memutuskan untuk mengambil 3 teratas. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini mereka dapat meninggalkan Demon God Ridge dan kembali ke sisi Cencangan. Kemudian, Tuo Baye, Hong Yi dan Sezini mulai mendaki puncak iblis ini. Puncak iblis menjulang tinggi ke langit, dengan segala macam bahaya dan mara bahaya. Bagaimanapun, ini adalah ujian terakhir, yang harus dilalui semua murid Demon God Ridge. Namun, ia dapat melewati ujian terakhir. Tidak ada seorang pun yang jenius. Pada saat yang sama, ujian terakhir Demon God Ridge ini sangat kejam. Di sini, bahkan mungkin ada beberapa bahaya bagi kehidupan orang-orang. Dalam ujian akhir tahun-tahun terakhir, bahkan jika murid-murid Demon God Ridge meninggal di puncak iblis ini, itu hanya masalah waktu. Sekilas, Anda bahkan dapat melihatnya di kaki gunung Yaoshenling. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di kaki gunung, tak berujung, membuat kulit kepala semakin mati rasa. Hong Yi menundukkan kepalanya dan melirik kaki gunung. Namun, di kaki gunung Yao Feng, mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung. Ini membuat kelopak mata Hong Yi sedikit berkedut, dan napasnya sedikit tidak stabil. Aku tidak menyangka begitu banyak orang akan mati. Hong Yi, jangan melihat ke bawah. Tuo Baye berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, situasi ini dapat dengan mudah memengaruhi ujian mereka selanjutnya. Dan tentang ujian ini, mereka harus melewati bea cukai. Setelah meninggalkan sisi putranya selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa tanpa putranya, mereka tidak akan pernah berada di tempat mereka saat ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali bekerja untuk putranya. Si berpakaian merah mengangguk, mengalihkan pandangannya, dan mulai melakukan uji coba terakhir di Yaoshen Ridge bersama Tuo Baye dan Sezini dengan sungguh-sungguh. Uji coba itu kejam. Puncak iblis itu sangat besar. Dapat dilihat di sekitar puncak iblis, ada pelangi terus-menerus, meledak dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke puncak-puncak iblis. Namun, dia belum terbang terlalu tinggi, tetapi ketika dia mencapai puncak iblis beberapa puluh kaki jauhnya, dia menghadapi semacam krisis. Dengan teriakan, dia jatuh dari puncak-puncak iblis dan langsung mati. Tuo Baye, Hong Yi, dan 3 ular melawan 3 iblis. Mereka semua melihat pemandangan ini, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka merasa takut, dan mereka takut. Sepertinya sangat ceroboh, gumam Tuo Baye. Baik Hong Yi dan ular mengangguk. Terus pergi ke puncak-puncak iblis. Segera, ketiga iblis itu kemudian memanjat puncak iblis setinggi 100 kaki. Di sini juga, bahaya pertama ditemui. Saya melihat bahwa puncak iblis di atas 100 meter itu sebenarnya ditutupi dengan senjata, pisau, tombak, pedang, del yang tak terhitung jumlahnya.
Bilah-bilah tajam itu bersinar dengan cahaya Senhan. Ketika ketiga iblis itu mencapai puncak-puncak iblis, dalam sekejap tiba-tiba mereka menyerang ketiga iblis itu. Dalam sekejap, dengarkan saja suara instrumen tajam yang tak terhitung jumlahnya. Saya melihat semua jenis sinar cahaya yang menyilaukan, mengaduk duni. Adan menyerang ketiga iblis itu. Ketiga iblis itu tidak berani ceroboh, dan melawan dengan hati-hati. Sinar cahaya yang terang dan ganas ini sangat kuat. Tetapi, ketiga iblis itu tidak lemah, mereka dapat dengan mudah melawan. Lagi pula, puncak iblis ini tingginya puluhan ribu kaki. Jika tingginya 100 kaki, ketiga iblis itu akan kalah telak. Kalau begitu, mereka benar-benar telah memenuhi nama 3 orang suci kecil. Bab 942, tanpa basa-basi lagi, mulailah bersiap. Yu Heng berada di luar galaksi. Patriark Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Luzu meninggalkan galaksi Yu Heng dengan bantuan Po Tianzuo. Setelah meninggalkan galaksi Yu Heng, mereka kembali ke markas mereka. Selatan dari pasukan. Hari ini, mereka adalah pelayan Chen Chang'an. Tentu saja, dia melakukan yang terbaik untuk melayani Chen Chang'an. Itu tidak lagi demi Nanli. Apa yang menanti pasukan Nanli mungkin adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pasukan Nanli saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Tentu saja, meskipun Chen Chang'an membunuh Patriark Yu Feng, Tian Feng dan Situ Luzu sebelumnya. Peristiwa besar ini bahkan membuat khawatir 3 sekte Nanli. Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah pemimpin pasukan Nanli saat ini. Sekarang mereka mengalami kecelakaan, kartu takdir rusak. Ini bukan masalah kecil, bahkan pasukan Nanli sama sekali tidak memiliki pemimpin. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan akan gagal. Situasi ini bukanlah hal yang baik. Jadi, bersama dengan Patriark Yu Feng, Tian Feng dan Situ Luzu tewas di tangan Chen Chang'an. Setelah kartu takdir mereka hancur, Nanli Sanzong mengirim orang lain untuk pertama kalinya. Dan Patriark Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu harus melakukannya. Yaitu, sebelum tenaga yang dikirim oleh 3 sekte Nanli belum tiba di Yu Heng. Lakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sama seperti, biarkan pasukan Nanli ini dihancurkan. Leluhur Yu Feng melihat kapal perang yang berlabuh di langit berbintang ini, ekspresinya rumit dan tak berdaya. Maaf, pasukan Nanli, aku tidak bisa menyalahkan orang tua ini atas apa yang terjadi. Tian Feng mengangguk tanpa suara. Jalan bambu hijau situ. Sekarang kita telah mengkhianati Nanli dan berjanji setia kepada Tuan. Meskipun janji setia ini bukanlah kemauan kita, intuisiku mengatakan bahwa mungkin kesetiaan kepada Tuan adalah pilihan yang baik. Terutama ketika dia memikirkan cara yang menantang surga, mengendalikan hidup dan mati, yang telah dikuasai Chen Chang'an. Bagi mereka, itu hampir setara dengan mereka memiliki tubuh abadi. Bahkan membuat mereka tidak lagi takut akan kematian. Terutama bagi mereka, mereka adalah orang-orang yang pernah mati sekali, dan mereka dibangkitkan dari kematian, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kematian. Dalam situasi seperti itu, mengalami hidup dan mati seperti itu. Bagi mereka, ada persepsi khusus tentang hidup dan mati. Manfaat yang diperoleh terbukti dengan sendirinya. Leluhur Yu Feng mengangguk, matanya sangat dalam dan berkilau. Benar sekali, sekarang bukan saatnya untuk bimbang. Aku harus menunjukkan kepada Tuan tekadku untuk menunggu. Selesai. Leluhur Yu Feng membawa Tian Feng dan Situ Elfzu beraksi. Di sisi lain, garis pertahanan iblis. Fox Yao Yao datang bersama 4 murid Chen Chang'an. Garis pertahanan iblis surgawi yang luas dan megah dalam gaya,
memiliki cahaya aneh, mengalir di atas garis pertahanan iblis surgawi ini, yang tampaknya mengandung kekuatan misterius dan tak terduga, melawan perang salib pasukan Nanli. Ling Baur dan yang lainnya tidak asing dengan semua ini. Pada saat ini, dari seorang penduduk garis pertahanan iblis, dua pelangi ilahi memotong kekosongan dan tiba dengan cepat. Itu adalah Sun Wukong dan Zhu Baji. Sun Wukong dan Zhu Baji sangat kuat. Mengandalkan cara dan kekuatan mereka sendiri, mereka juga telah membangun banyak perbuatan baik di masa garis pertahanan iblis, menghancurkan banyak kapal perang musuh. Di pasukan Yu Heng yang melawan Nanli, kemampuannya juga sangat luar biasa. Kalian akhirnya di sini, kata Zhu Baji. Fox Yao Yao membungkuk, rekan Taois Sun, rekan Taois Babi, bagaimana situasi terkini garis pertahanan iblis surgawi? Kata Sun Wukong, tidak apa-apa, perang salib Nanli tidak begitu serin. Akhir-akhir ini, paling-paling, beberapa kapal perang dikirim untuk menguji di dekat garis pertahanan iblis, tetapi mereka tidak berani masuk lebih dalam. Zhu Baji sedikit bingung. Itu benar, aku tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan Nanli, mereka tampak sedikit marah. Iblis rubah tertawa ringan. Bukan itu masalahnya, hanya saja pemimpin pasukan Nanli pergi ke galaksi bagian dalam Yu Heng. Zhu Baji dan Sun Wukong terkejut. Pemimpin pasukan Nanli pergi ke galaksi bagian dalam. Bagaimana mereka bisa masuk, dan tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Iblis rubah menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, apa rencana mereka untuk pergi ke galaksi bagian dalam. Aku ingin mengambil tindakan terhadap teman Taois Anshen dan membawanya kembali ke Nanli, tetapi aku tidak menyangka bahwa kekuatan Anshen tidak terduga, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh para kultivator Nanli. Fox Yao Yao tersenyum, meskipun biksu Nanli kuat, mereka bertiga adalah tahap akhir dewa sejati, tetapi mereka semua mati di tangan Anshen pada akhirnya. Ketika Sun Wukong dan Zhu Baji mendengarnya, tidak ada kejutan di mata mereka, tetapi mereka menerima semuanya begitu saja. Bahkan sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat membantu bos, jika tidak, bos akan sangat senang. Tetapi, setelah mendengarkannya, Zhu Baji mendengus dengan jijik. Berani meminta masalah pada bos, dan ingin membawa bos pergi dari Huaxia Ancient Star, itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri, dan wajar saja jika mati di tangan bos. Sun Wukong mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Zhu Baji. Siluman rubah berkata lagi, Anshen membunuh mereka dan membangkitkan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui rahasia penting dan pengerahan penting tentang pasukan Nanli dari mulut mereka. Jika mereka menyerang, mereka pasti akan dapat mengejutkan pasukan Nanli. Mendengar apa yang dikatakan siluman rubah Yao Yao, mata Zhu Baji dan Sun Wukong tiba-tiba berbinar. Jika memang begitu, lalu apa yang kalian tunggu? Aku sudah lama melihat pasukan Nanli ini tidak senang, dan kali ini kebetulan memusnahkan pasukan Nanli. Benar, babi tuaku akan menghajar kelompok pasukan Nanli ini hingga berkeping-keping. Siluman rubah mengangguk. Belum terlambat, kalau begitu mari kita mulai bersiap, jika tidak begitu pasukan Nanli bereaksi. Aku khawatir itu tidak akan memberikan efek apapun jika kita mencoba bergerak. Bisa dilakukan. Bab 943, Serangan Yu Heng, akan dihancurkan sepenuhnya. Zaihu Yao Yao membawa Ling Baur dan yang lainnya ke garis pertahanan iblis. Setelah setengah hari, semuanya sudah siap, pasukan besar dibentuk, dan serangan balik pertama terhadap pasukan Nanli dimulai. Pasukan dibagi menjadi 10 tim dan 10 jalan. Setelah meninggalkan garis pertahanan iblis surgawi, mereka menuju pasukan Nanli yang agung dan sombong.
Pada saat yang sama, di pihak tentara Nanli, leluhur Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfzu juga mulai bertindak. Pertama, biarkan pasukan Nanli mencabut pertahanan penting. Mereka tahu bahwa galaksi Yuheng akan menyerang kapan saja. Kedua, itu untuk memungkinkan galaksi Yuheng memanfaatkannya dan membunuh pasukan. Bahkan, di sini, Situ Elfzu juga membius pasukan Nanli. Saya khawatir, ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Lagi pula, Situ Elfzu dan yang lainnya adalah pemimpin pasukan Nanli. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menganiaya pasukan Nanli? Benar-benar konyol. Selain itu, Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfzu juga menerapkan berbagai cara terhadap pasukan Nanli. Selama pasukan Yuheng bergerak, dia bisa mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuhnya. Di pihak pasukan Nanli, pasti akan terjadi malapetaka. Patriark Qiu Feng dan yang lainnya tidak diminta untuk menunggu lama. Di langit berbintang yang tak terbatas, terdengar suara keras. Segera setelah itu, teriakan tentara Nanli terdengar. Sebuah kapal perang langsung hancur, dengan asap mengepul dan ular api beterbangan. Perubahan yang tiba-tiba itu tiba-tiba membuat pasukan Nanli khawatir. Seseorang berteriak, "Musuh, serang musuh!" Semut Yuheng yang tiba-tiba menyerang dan sebuah kapal perang hancur. Apa yang terjadi? Pasukan Yuheng benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah itu mencoba mencari kematian? Kita berada di luar kekuatan kita sendiri. Kita ingin membunuh semua pasukan Yuheng ini, membantai Guang, dan tidak menyisakan satu pun dari mereka. Itu benar, kita ingin pasukan Yuheng melihat betapa hebatnya aku. Di sebuah kapal perang, para prajurit galaksi Nanli sedang berdiskusi dengan sengit. Mereka tidak tahu bahwa malapetaka akan datang. Dan di pihak pasukan Yuheng, sebuah kapal perang besar, Sun Wukong, Zhu Baji, Fox Yao Yao, dan murid-murid Chen Chang'an semuanya ada di antara mereka. Selain itu, ada ratusan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Mereka menatap dingin ke arah kapal-kapal perang milik pasukan Nanli di kejauhan. Setan Rubah berkata, "Kali ini, kita akan membuat pasukan Nanli membayar harga yang paling mahal. Hancurkan sebanyak mungkin kapal pasukan Nanli. Ya, kita harus membuat pasukan Nanli menderita kerugian besar. Akibatnya, pasukan Nanli pasti kesulitan menghadapi galaksi bagian dalam milik Yuheng." Petik 2. Tetapi, orang-orang ini tidak mengetahuinya. Chen Chang'an membunuh Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfzu. Membangkitkan mereka lagi. Dan, leluhur yang dibangkitkan Qiu Feng dan yang lainnya sudah melakukan sesuatu di pasukan Nanli, hanya untuk membantu mereka. Yuheng di sini, berharap serangan ini. Itu bisa membuat pasukan Nanli menderita kerugian besar. Di pihak leluhur Qiu Feng, dia ingin menghancurkan seluruh pasukan Nanli. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk memuaskan tuan mereka, Chen Chang'an. Perang penyerbuan ini akan segera dimulai seperti ini. Tembak, tinggalkan meriam di selatan. Bum bum bum, suara keras yang memekakkan telinga. Satu demi satu, pita-pita api yang seterang matahari melesat ke arah pasukan Nanli. Untuk sementara waktu, tembakan artileri terus berlanjut, dan mereka menderita serangan yang paling mengerikan. Dalam sekejap mata, ratusan kapal perang dibombardir oleh tembakan artileri dengan kekuatan rahasia yang mengerikan. Kapal perang itu rusak. Para prajurit Nanli di kapal perang itu bahkan berteriak. Pada saat yang sama, di sisi pasukan Nanli, mereka juga sangat marah dengan serangan mendadak Yuheng. Sialan Yuheng, itu hanya mencari kematian. Made, beraninya menembak kita.
13 kapal Dewa Nanli, tembak Yu Heng. Bom kura-kura kecil ini sampai mati. Pasukan Nanli, sekelompok orang mengumpat. Namun, kapal perang di pihak Nanli tidak menyerang sekalipun. Dia telah diserang secara pasif oleh Yu Heng. Dan ini membuat pasukan Nanli bingung, mengapa kapal perang mereka tidak melawan. Pada saat yang sama, itu memberi mereka perasaan yang tidak menyenangkan di hati mereka. Namun segera, firasat buruk semacam itu membuat hal yang menyeramkan terjadi. Di kapal perang, seseorang ketakutan. Mengapa saya tidak bisa menggunakan kekuatan dewa? Aku tidak bisa menggunakan kekuatan suciku. Apa yang terjadi? Aku juga. Ups, mengapa ini terjadi? Apakah kita diracuni? Siapa yang meracuni ini? Petik 2 petik 2. Di pihak pasukan Nanli, semua orang terkejut dan panik. Ketika kekuatan suci dalam tubuh mereka tidak dapat digunakan, apa bedanya mereka dengan orang biasa? Sekarang, apa yang dapat mereka gunakan untuk menahan serangan mendadak galaksi Yu Heng? Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pasukan Nanli. Pertempuran antara Nanli dan Yu Heng. Di pihak pasukan Yu Heng, mereka tidak akan pernah memikirkan hal itu. Serangan yang mereka persiapkan awalnya dimaksudkan untuk membuat pasukan Nanli menderita kerugian besar. Namun tidak pernah terpikirkan, serangan ini akan berujung pada pemusnahan pasukan Nanli. Di atas kapal perang pasukan Nanli, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi yang rumit. Sepertinya kita telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Raja Nanli saat mendengar berita pemusnahan pasukan Nanli. Situ Elfzu merasa ngeri, seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Raja Nanli, kuharap dia tidak memperhatikan pertempuran di pihak Yu Heng. Ya, begitu Raja Nanli memperhatikan pihak Yu Heng, bahkan jika kita mendapat perlindungan dari Tuan, aku khawatir hanya ada jalan buntu. Di sisi lain, ekspresi leluhur Qiu Feng sangat serius. Jangan terlalu dipikirkan. Hari ini, pemusnahan pasukan Nanli telah menjadi masalah besar. Raja Nanli pasti akan memperhatikan ini. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kekuatan Tuan harus menjadi lawan Raja Nanli, kalau tidak kita akan mati cepat atau lambat. Bab 944, Situasi Putus Asa Nanli, Pengkhianat Nanli. Sebuah kapal perang gelap, sebesar gunung, melaju kencang di langit berbintang yang gelap, menuju ke kejauhan. Di haluan kapal perang gelap ini, seorang pemuda berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia berpakaian putih, kulitnya tenang, dan kulitnya seputih batu giok. Seluruh orang itu tampak seperti warna emas samar yang mengalir di sekujur tubuhnya, seperti matahari kemasan. Sama seperti putra matahari yang legendaris, ia tampak luar biasa. Ia berdiri di haluan dan menatap ke kejauhan ke langit berbintang, matanya tenang dan ekspresinya tenang. Orang-orang yang dikirim oleh 3 sekte itu sudah lama tidak menduduki Yu Heng. Sebaliknya, kartu kehidupan mereka rusak, dan mereka kehilangan nyawa. Mereka benar-benar sekelompok sampah. Ia bergumam pada dirinya sendiri, giginya putih, seperti bertatahkan permata. Karena kelompok sampah ini tidak dapat menduduki Yu Heng setelah menghabiskan waktu normal, maka semua ini akan diserahkan kepadaku. Setelah mengatakan itu, dari mata pemuda ini, ada seberkas cahaya yang tak terbatas dan menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan kapal perang emas gelap itu bertambah cepat, seperti pita cahaya. Dalam momen singkat ini, dunia hancur berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, pemuda itu akhirnya tiba di galaksi Yu Heng. Ketika pemuda itu tiba di galaksi Yu Heng, dia kebetulan menyaksikan pertempuran hebat.
Bangkai kapal perang yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit berbintang yang gelap dan dingin. Bangkai kapal perang ini termasuk tentara Nanli dan galaksi Yuheng. Bahkan, Anda dapat melihat pertempuran yang pecah di sini, yang sangat tragis. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia mengenali kapal perang Nanli. Sepertinya dengan kematian ketiga pemimpin, situasinya tidak lagi optimis. Dia mengemudikan kapal perang emas gelap ini, dan kecepatannya meningkat lagi. Sebuah kapal perang, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu menatap pasukan Nanli yang kalah, dan ekspresi mereka sangat tenang. Semua ini, seperti yang mereka duga. Pasukan itu dikalahkan seperti gunung. Hari ini, pasukan Nanli akan dihancurkan oleh serangan mendadak galaksi Yuheng. Dan di awal, di pihak Yuheng, dia tidak menyangka bahwa pasukan Nanli yang awalnya kuat akan tiba-tiba menjadi rapuh seperti kertas. Bahkan membiarkan Yuheng di sini, pernah berpikir, mungkinkah ada jebakan. Tak pelak lagi berhati-hati. Namun di belakang, penemuan mereka yang sebenarnya, Nanli di sini tidak diam-diam memasang jebakan. Saat ini, pasukan Yuheng yang dikirim benar-benar bersemangat. Mereka menyerang. Di pihak pasukan Nanli, kekuatan ilahi di tubuh mereka terikat dan dibatasi. Tidak mungkin untuk melawan. Mati, terluka. Pertempuran ini ditakdirkan menjadi kemenangan galaksi Yuheng. Pada saat ini, Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Lusu melihat situasi ini, mereka juga bergabung dalam pertempuran. Saat ketiga pembangkit tenaga listrik tahap akhir Dewa Sejati ini bergabung dalam pertempuran, mereka menghadapi pasukan Nanli. Itu benar-benar menyebabkan pukulan yang menghancurkan. Itu bahkan membuat pasukan Nanli merasa tidak dapat dipercaya dan tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga orang dewasa itu benar-benar menyerang kita. Mengapa ketiga orang dewasa itu berdiri di pihak Yuheng? Apa yang terjadi di sini? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Lari. Saat ketiga leluhur Qiu Feng bergabung dalam medan perang, itu benar-benar menghancurkan keinginan pasukan Nanli untuk terus bertarung. Bagaimanapun, bahkan bos mereka telah membelot. Bagaimana saudara-saudara kecil ini bisa melawan? Mereka bahkan tahu mengapa kekuatan ilahi di tubuh mereka menghilang. Itu pasti karena leluhur Qiu Feng dan yang lainnya. Pasukan Nanli memilih untuk melarikan diri. Ketika tentara Nanli, Fox Xiao, Ao, Sun Wukong, Zubaji, murid-murid Chen Chang'an, dan para dewa sejati semuanya tercengang ketika melihat leluhur Qiu Feng dan yang lainnya. Namun, Ling Baur dan yang lainnya tiba-tiba teringat sesuatu dan mata mereka berbinar. Itu pasti karena tuannya. Fox Xiaoyao menatap Situ Elfzu dengan cemberut bingung, bukankah orang ini sudah mati? Patriark Qiu Feng berkata dengan keras kepada pasukan Yuheng. Kami adalah pelayan Anshen, dan kami diperintahkan untuk membantu Anda. Mari kita bertindak bersama dan hancurkan kelompok tentara Nanli ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di pihak Yuheng terkejut dengan senang. Begitu, penenangan ini sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa 3 pusat kekuatan teratas ditempatkan di tentara Nanli. Saya baru saja mengatakan bagaimana tentara Nanli seperti selembar kertas, dan akan rusak ketika Anda menusuknya. Mereka pasti melakukannya dari dalam. Saya semakin mengagumi Anshen. Ekspresi Fox Xiaoyao rumit, menenangkan. Petik 2 petik 2. Di sisi pasukan Yuheng, banyak orang terkejut dan senang. Kekaguman terhadap Chen Chang'an tidak ada bandingannya. Dengan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tahap akhir Dewa Sejati sebagai budak, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu tidak mengagumkan. Selatan dari pasukan, beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang masih hidup,
satu persatu, bahkan lebih pucat dan penuh amarah. Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Lusu, sebagai orang-orang dari Nanli, kamu benar-benar mengkhianati Nanli dan bergabung dengan Yu Heng. Masalah ini diserahkan kembali ke Nanli, dan Nanli tidak akan punya tempat lagi untukmu. Begitu Raja Nanli tahu tentang ini, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Tunggu saja dan mati, pengkhianat. Pengkhianat. Di pihak pasukan Nanli, dia menggertakkan giginya karena marah, matanya menyemburkan api. Bagaimanapun, mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan telah menduduki banyak lokasi di galaksi Yu Heng. Saat ini, hanya tersisa satu galaksi bagian dalam. Tidak akan lama lagi sebelum mereka dapat mengambil alih seluruh galaksi Yu Heng ke dalam saku mereka. Namun tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dengan pembelotan Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, kerja keras Nanli selama bertahun-tahun juga sia-sia dalam sekejap. Tidak mungkin. Di pihak pasukan Nanli, mereka bahkan tidak tahu bahwa Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, mereka bertiga pergi ke bintang kuno Tiongkok bersama-sama karena sifat introvert mereka. Itu menyebabkan bencana saat ini. Jika mereka bertiga tidak pergi ke bintang Tiongkok kuno, atau jika mereka bertiga tidak pergi ke bintang Tiongkok kuno, itu tidak akan membiarkan pasukan Nanli mengalami insiden tragis seperti itu hari ini. Sebagian besar pasukan Nanli hancur. Bahkan lebih mengerikan, kekuatan suci di tubuh mereka belum pulih. Oleh karena itu, pasukan Nanli harus melarikan diri dengan putus asa. Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfsu tampak dingin. Sekarang setelah dia sepenuhnya menyerah kepada Chen Chang'an, dia telah menjadi pengkhianat bagi Nanli. Maka tidak ada belas kasihan. Ketiganya membiarkan pasukan Yu Heng dengan cepat mengepung, dan jangan biarkan pasukan Nanli melarikan diri. Jika tidak, berita itu akan bocor dan dikirim kembali ke Nanli. Sungguh tak terbayangkan bagaimana Raja Nanli akan berurusan dengan Yu Heng. Jika Anda dapat menghancurkan pasukan Nanli sepenuhnya, maka Raja Nanli tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Sampai saat itu, Yu Heng aman. Bab 945, Seluruh Pasukan Hancur. Adik Raja Nanli. Pasukan Nanli melarikan diri dengan putus asa. Awalnya, ada ratusan ribu kapal perang. Setelah perang singkat, kapal perang itu telah rusak lebih dari setengahnya. Kemudian, pasukan Yu Heng lah yang mengejar. Dengan Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, sebagai pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dewa sejati, kekuatan mereka sangat mengerikan dan mengejutkan. Hampir setiap tembakan dapat menghancurkan kapal perang. Di pihak pasukan Nanli, mereka penuh dengan ketakutan, sangat takut dan takut. Bahkan putus asa, bahkan, hati mereka sangat jernih. Jika terus seperti ini, bagi mereka, seluruh pasukan benar-benar hancur. Sudah berakhir, dengan leluhur Qiu Feng dan para pengkhianat ini, kita pasti akan mati. Tentara Nanli benar-benar akan musnah, pengkhianat sialan ini. Aku mengutuk mereka untuk mati. Sialan, tapi aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Namun, mereka tahu satu hal dengan sangat baik. Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfsu tahu betul pasukan Nanli ingin melarikan diri. Hampir mustahil. Bahkan belum 1 jam berlalu. Di pihak Nanli, ribuan kapal perang ditembak jatuh. Fox Xiaoyao membuat keputusan yang tegas. Kepung mereka, lepaskan cucuku. Kemudian, Sun Wukong berubah menjadi cahaya keemasan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan melesat menjauh dari pasukan ke arah selatan. Pasukan Nanli melihatnya dan memerintahkan kapal perang untuk menyerang. Namun, kapal itu tidak terkena serangan pasukan Nanli.
Sun Wukong mencibir, bagaimana bisa semudah itu mengenai cucuku yang tua. Setelah sekitar selusin napas, Sun Wukong bergegas ke depan pasukan Nanli. Setelah bergegas ke garis depan pasukan Nanli, Sun Wukong menyeringai, mengangkat tangannya, dan mencabut segenggam rambut monyet dari tubuhnya. Tarik napas. Segera, rambut monyet itu meledak menjadi cahaya kemasan. Hanya dalam sekejap mata, rambut monyet ini berubah menjadi klon Sun Wukong, dan mengepung ribuan kapal perang. Bum bum bum, tentara Nanli melotot marah, dan buru-buru menggunakan kapal perang untuk melancarkan serangan guna menghadapi klon Sun Wukong. Namun, jangan remehkan klon yang dipanggil Sun Wukong ini. Kekuatan klon tidak begitu mudah dihadapi. Dan tentara Yu Heng juga memanfaatkan keterikatan antara Sun Wukong dan tentara Nanli, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengepung mereka. Sekaligus, tentara Nanli benar-benar dikepung oleh air, dan tidak ada jalan untuk kembali. Pada saat ini, pasukan Nanli benar-benar putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kita dikepung dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Yu Heng sama sekali tidak ragu. Setelah pasukan Nanli dikepung berlapis-lapis, pengepungan terakhir secara alami dimulai. Melihat bahwa pasukan Nanli akan dihancurkan. Namun saat ini, sebuah fenomena aneh muncul. Saya melihat bahwa di atas langit berbintang, di atas kepala semua orang, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul. Dari pusaran ini, ada kekuatan yang lebih menakjubkan yang melonjak di dalamnya. Aura kekuatan yang terpancar darinya membuat orang merasa semakin takut. Di sisi Yu Heng, semua orang mengangkat kepala dan melihat pusaran yang tiba-tiba muncul, tidak tahu mengapa. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, ada juga firasat buruk. Dan tiba-tiba, dari pusaran air itu, suara guntur keluar. Segera setelah itu, satu demi satu pisau guntur yang mengerikan menebas keluar dari pusaran menuju pasukan Yu Heng. Perubahan yang tiba-tiba, jangan sampai semua orang menduganya. Dan masing-masing pisau guntur yang terbelah dari pusaran di langit mengandung kekuatan yang mencengangkan. Aura bahaya yang kuat menyapu. Adapun leluhur Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elfsu, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir dewa sejati. Mereka adalah yang tercepat untuk merespons. Ketika mereka melihat pisau guntur ini, ekspresi mereka semua berubah drastis. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu penuh dengan kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu Tuan Lei Xiao. Wajah Situ Elfsu pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Adik laki-laki Raja Nanli, mengapa dia datang ke sini? Meskipun Lei Xiao itu belum muncul, namun hanya pusaran air ini dan kekuatan guntur yang muncul di dunia ini. Meskipun mereka telah meninggalkan galaksi Nanli selama bertahun-tahun, namun kesan pria itu masih sangat jelas. Itu pasti dia. Patriark Qiu Feng berteriak keras. Mundur, cepat mundur. Lei Xiao ada di sini. Basis kultivasi orang ini sangat dekat dengan alam Roh Kudus. Tidak ada seorang pun di hadapan kita yang menjadi lawannya. Ya, kultivasinya tidak hanya sangat dekat dengan alam Roh Kudus, tetapi bahkan kekuatannya, dan bahkan rumor bahwa dia sebanding dengan Roh Kudus yang sebenarnya, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tian Feng menelan ludah, merasakan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Menghadapi pria sekuat itu bukanlah hal yang ingin dia hadapi. Dan pasukan Yu Heng ada di sini. Namun, mereka tidak mengambil hati kata-kata leluhur Qiu Feng dan yang lainnya. Bagaimana mengatakannya? Lagi pula, mereka sekarang telah mengepung pasukan Nanli sepenuhnya. Pasukan Nanli yang tersisa, mereka akan musnah. Jika demikian halnya,
bahkan tanpa melihat wajah musuh, ia memilih untuk melarikan diri. Mereka tidak berdamai. Mereka tidak percaya bahwa leluhur Qiu Feng, Lei Xiao di mulut Tian Feng, benar-benar sekuat itu. Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Elf Su sangat pucat. Jika Anda bisa, mereka ingin melarikan diri sekarang. Tidak mungkin, ketika mereka berada di galaksi Nanli, mereka telah menahan aura penindasan dari Lei Xiao. Hanya dengan satu orang, ketiga sekte itu begitu kewalahan sehingga mereka tidak bisa bernapas. Bagi Patriark Qiu Feng dan yang lainnya, wajar saja jika mereka tidak tahu berapa tahun bayangan itu. Secara keseluruhan, mereka sangat takut pada adik laki-laki Raja Nanli, Lei Xiao. Jika status mereka saat ini bukan pelayan Chen Chang'an. Saya khawatir ketika saya melihat pusaran itu muncul, saya sudah memilih untuk melarikan diri. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Leluhur Qiu Feng mengepalkan tinjunya dengan ekspresi muram, sialan. Pada saat ini, Sun Wukong sedang mengayunkan tongkat emas. Cucu lelaki tuaku ingin melihat seberapa kuat ini, menakuti kalian bertiga menjadi pengecut. Kemudian, Sun Wukong mengayunkan tongkat emas dan menghantamkannya ke arah pusaran di langit. Saya ingin menghancurkan pusaran di langit itu secara langsung. Cici, ada suara bernada tinggi yang konstan. Itu adalah bilah guntur yang ditembakkan dari pusaran. Pisau guntur ini berubah menjadi sinar cahaya ungu, satu demi satu, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, itu menghantam lingkaran emas. Buat raungan, tongkat lingkaran emas adalah harta karun, dan tentu saja tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Itu hanya kekuatan yang terkandung dalam pisau guntur, yang mengerikan. Pingsan dari lingkaran emas. Bahkan Sun Wukong tidak tahan sama sekali. Kedua lengan yang ditutupi rambut emas bergetar hebat saat ini, dan mereka hampir tidak dapat memegang lingkaran emas itu. Berderak, suara dengungan listrik terdengar, dan pisau-pisau ungu itu berubah menjadi petir ungu. Itu melilit batang lingkaran emas, seperti naga guntur dan ular guntur, dan melesat ke arah Sun Wukong. Leluhur Qiu Feng akhirnya mengubah wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak, itu teknik rahasia Lei Xiao, tarian kematian, lepaskan senjatamu. Namun, bagaimana mungkin Sun Wukong mendengarkan perkataan Patriark Qiu Feng dan melepaskan tongkat emasnya? Sun Wukong meraung, rambut emas di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menyilaukan. Aku melihat. Matanya berbinar dengan cahaya keemasan, sangat menyilaukan. Kemudian, dua cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari mata Sun Wukong. Pergi ke gua ular guntur naga guntur itu.